Tujuan pengujian untuk menentukan distribusi ukuran butir untuk tanah dan menghasilkan kurva distribusi ukuran butir tanah. Saringan nomor 10. Timbangan dengan ketelitian 0,01 gram. Gelas kaca, kapasitas 250 cc. Cawan porselen. Alat pengaduk suspensi tanah dengan air. Gelas silinder kapasitas 1000 cc. Stopwatch. Contoh tanah dalam kondisi kering udara yang berdiameter kurang dari 2 mm. Shape shaker mesin yang tersusun dari satu set susun saringan beserta tutup atas dan pan. Hidrometer. Bahan larutan regen dan larutan pembilas. Langkah-langkah persiapan. Tumbuk tanah menjadi butiran-butiran kecil, saring menggunakan saringan nomor 10. Ambil 10-15 gram untuk pemeriksaan kadar air dan catat hasilnya. Ambil tanah sebanyak 50-65 gram. Siapkan larutan sodium heksametafosfat 40 gram per liter sebanyak 125 ml. Masukkan contoh tanah ke dalam gelas beker berkapasitas 250 cc. Tuangkan sebanyak 125 ml larutan sodium heksametafosfat yang telah disiapkan. Campur dan aduk sampai seluruh tanah tercampur dengan air hingga rata. Bersihkan sisa tanah yang menempel pada alat pengaduk dan permukaan gelas. Tutup gelas beker dengan plastik, biarkan tanah terendam sekurang-kurangnya 16 jam. Langkah-langkah pengujian. Tuang campuran tersebut ke dalam alat pengaduk atau string aparatus. Jangan ada butir yang tersisa atau hilang dengan cara membilasnya dengan air destilasi dan tuang air bilasan ke alat pengaduk. Bila perlu, tambah air hingga volumenya sekitar lebih dari setengah penuh. Pasang wadah ke mesin pemutar. Pastikan pengait terkunci dengan benar. Nyalakan mesin, kemudian putarlah alat pengaduk selama lebih dari 1 menit. Lepaskan wadah dari alat pengaduk. Jangan ada butir yang tertinggal atau hilang dengan cara membilasnya dengan air destilasi dan tuangkan air bilasan ke alat pengaduk. Kemudian, segera pindahkan larutan tanah ke gelas silinder pengendap. Jangan ada tanah tertinggal dengan membilasnya dan menuangkan air bilasan ke silinder. Tambahkan air destilasi sehingga volumenya mencapai 1000 cm3. Tutup gelas silinder yang berisi larutan tanah dengan plastik dan karet atau dengan telapak tangan. Kocok larutan tanah dengan cara membolak-balik vertikal ke atas dan ke bawah selama 1 menit, sehingga butiran-butiran tanah melayang merata dalam air. Gerakan membolak-balik gelas ini harus sekitar 60 kali. Bersihkan sisa tanah yang menempel pada plastik menggunakan air destilasi sampai bersih. Siapkan silinder kedua yang berisi air destilasi yang telah dicampur 125 ml larutan sodium heksametafosfat dan larutan pembilas. Masukkan ketiga silinder tersebut ke dalam wadah water heater supaya suhunya stabil. Ukur laju pengendapan melalui pembacaan hidrometer pada interval waktu 2, 5, 30, 60, 250, dan 1440 menit. Bacalah skala yang ditunjuk oleh puncak lengkung meniskus R1. Setelah dibaca, segera ambil hidrometer pelan-pelan, pindahkan ke dalam silinder larutan pembilas untuk dicuci. Setiap saat setelah pembacaan hidrometer, amati dan catat temperatur larutan tanah dengan menggunakan termometer.
Kemudian pindahkan ke silinder larutan regen. Dalam silinder larutan regen, bacalah skala hidrometer R2. Setelah pembacaan hidrometer terakhir selesai dilaksanakan, tuangkan larutan tanah ke atas saringan nomor 200 seluruhnya. Jangan ada butir yang tertinggal. Cucilah dengan air bersih bertekanan sampai air yang mengalir di bawah saringan menjadi jernih dan tidak ada lagi butir halus yang tertinggal. Timbang cawan dan catat beratnya. Pindahkan seluruh tanah yang tertahan pada saringan nomor 200 ke cawan yang telah ditimbang. Pastikan tidak ada butiran tanah yang tertinggal di saringan. Keringkan ke dalam oven pada temperatur 105 derajat Celcius selama minimal 12 jam. Keluarkan tanah dari oven dan dinginkan pada suhu ruang. Timbang serta catat berat tanah kering yang diperoleh. Saring tanah dengan menggunakan susunan saringan nomor 10, 20, 40, 60, 140, 200, dan pan dari atas. Tutup susunan saringan dan kencangkan skrup agar susunan tidak jatuh saat mesin dinyalakan. Nyalakan mesin selama kurang lebih 1 menit. Tanah yang tertinggal pada setiap saringan dimasukkan ke dalam cawan yang telah diketahui beratnya. Timbang dan catat berat bagian tanah yang tertinggal pada tiap saringan. Pastikanlah bahwa seharusnya jumlah berat dari masing-masing bagian sama atau dekat dengan berat sebelum disaring. Output yang didapat pada pengujian ini ialah fraksi kasar, fraksi halus, klasifikasi tanah menurut USCS, dan klasifikasi tanah menurut ASTO.